Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid, masuk di pasal yang baru, iddi'a'u haqqit tasri' wa tahlil wa tahrim, pendakwahan hak pensyariatan, penghalalan maupun pengharaman. Saudara yang saya hormati, Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan tasri'ul ahkamil lati yasiru 'alaihal ibadu fi ibadatihim wa muamalatihim wa sa'iri syu'unihim wallati yufassilu niza bainahum wa tunhal husumat haqqun lillahi azza wa jalla rabbin nas khaliqil khalaq. Kata beliau, pensyariatan hukum yang berjalan atasnya bagi hamba, pertama dalam peribadatan mereka, kedua dalam pergaulan mereka, ketiga seluruh urusan-urusan mereka, keempat rincian perselisihan di antara mereka dan larangan tentang persengketaan-persengketaan. Jamaah yang saya hormati, semua itu hakun lillah, haknya Allah. Ini akidah kita. Kita ulangi, ibadah, muamalah, semua urusan kehidupan, rincian perselisihan, dilarangnya persengketaan, itu haknya Allah, karena Allah Rabbin nas, Rabbnya manusia, yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, menghidupkan, mematikan, itu kuasa Allah, haknya Allah, pencipta makhluk. Makanya dalam ayat ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, ketahuilah mencipta dan memerintah itu hak Allah. Maha barakah Allah, Rabb semesta alam. Syahid dari ayat ini berkaitan dengan pensyariatan hukum yang berjalan pada hamba, haknya Allah, ala lahul khalqu wal amru. Amru, perintah. Perintah itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang perintah bersifat kauniyah, semua yang terjadi di alam semesta itu merupakan haknya Allah. Makanya keimanan kepada takdir itu akan benar kalau dia imani 4. Semua yang terjadi di muka bumi Allah tulis, Allah kehendaki, kemudian Allah ilmui, Allah ciptakan. Allah ciptakan. Ini perintah secara kauni. Ada perintah secara syar'i, itu cuma milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah masalah ibadah, harus ada syariat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah muamalah, asalnya muamalah itu boleh, tapi kalau sudah ada ketentuan syariat, wajib berpegang dengan ketentuan syariat.
Para ulama kasih contoh jual beli. Ada ketentuan syariat, berpegang dengan ketentuan syariat. Dan semua urusan kehidupan. Semua urusan kehidupan itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertanya, kenapa kok pensyariatan itu haknya Allah? Beliau terangkan, wa huwallazi ya'lamu ma yasluhu ibadahu. Pertama, Allah yang paling tahu kemaslahatan hambanya. Paling tahu tentang kemaslahatan hambanya. Makanya dalam ayat ahkamul hakimin, Allah itu hukumnya paling hakim, paling tahu kemaslahatan hamba. Kalau paling tahu kemaslahatan hamba, tentu Allah yang paling berhak memberikan syariat. Cuman kita kadang, kalau aturan yang dibikin oleh manusia berkaitan dengan perkara-perkara dunia, manut banget. Manut banget. Contohnya, kalau yang sering kita kasih contoh, sepeda motor. Tuku motor, itu sama pabriknya ada petunjuk penggunaan. Manut itu, bahan bakarnya anti timbal. Ya, nanti olinya sekian kilometer ganti. Manut itu. Kenapa kita manut? Karena kendaraan yang kita pakai itu nanti akan baik kalau sesuai dengan standar yang merupakan petunjuk penggunaan yang dibikin oleh pabriknya. Apa wani ngeyel? Ini harus kasih bahan bakar pertalit. Ora usah mas, ganti aja solar lah. Nggak jalan itu, nggak jalan. Kemarin ada mobil perusahaan dipinjem karena nggak mudeng. Iya, tukang pom bensinnya ya orang gagas. Bensin diisi solar, tumpai cuman berapa langsung greg, turun mesin itu. Tapi kalau berkaitan dengan pencipta manusia, siapa yang paling tahu kemaslahatan kita? Kita, menurut kita bermaslahat, belum tentu bermaslahat. Tapi kalau aturan Allah, ahkamul hakimin. Siapa yang hormati? Ini yang pertama. Fayasra'uhu lahum. Akhirnya disyariatkan kepada mereka karena Allah yang paling tahu kemaslahatan makhluknya. Dari sini tersimpan faedah rahasia. Orang pengen baik. Orang pengen baik, kata kuncinya ikuti aturan Allah, sudah pasti baik. Pasti baik. Iya. Yang kedua, wa bi hukmi rububiyyatihi lahum yusyari'u lahum. Karena dengan hukum rububiyahnya Allah terhadap mereka, Allah kasih syariat kepada mereka. Rububiyah, siapa pencipta? Allah. Kalau Allah sang pencipta, Allah yang punya wewenang ngatur. Siapa yang memiliki kita? Siapa yang menghidupkan, mematikan kita? Siapa yang membaikkan diri kita bini amihi dengan kenikmatannya? Nggak ada kalimat jawaban kecuali hanya Allah. Lah kalau Allah yang menciptakan kita, ya Allah yang berwenang memberikan syariat kepada kita. Poin yang kedua, kenapa tasri'ul ahkam hakun lillah? Karena pencipta kita, ya, yang memiliki sifat rububiyah terhadap kita, cuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan hormati, itu yang kedua. Alasan yang ketiga, wa bi hukmi ubudiyatihim lahu yataqabbaluna ahkamahu wal maslahatu fi dzalika aidun ilaihim. Yang ketiga, dengan hukum peribadatan mereka kepada Allah, kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Ibadah kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah kita menerima hukumnya Allah. Kalau ibadah kita menerima hukumnya Allah, lang Allah yang suruh ibadah kepada Allah, suruh kita ibadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku, supaya mereka beribadah kepadaku. Kita pengen ibadah kita diterima, tapi nggak sesuai dengan syariat Allah. Aneh, ya. Saudara yang saya hormati, kan kalau Allah nyuruh ibadah, Allah sudah kasih rambu-rambunya. Ini loh, ini aku utus Muhammad, kasih contoh bagaimana beribadah. Kemarin itu kita rangkum, ya, rambu-rambu berkaitan dengan ibadah 10 poin. Oh, ternyata ibadah seseorang itu kalau rambu-rambunya diperhatikan diterima. Ikhlas, nyuntuh Rasul, tidak boleh berlebihan, semampunya. Iya. Satu amalan di satu tempat ibadah, di tempat yang lain belum tentu ibadah. Istiqomah, ada rambu-rambu. Saudara yang saya hormati, 3 alasan ini. Lah kalau seseorang sudah tunduk kepada syariat Allah, maslahat itu kembali kepada mereka. Ibadah, nurut syariat Allah, diterima. Siapa yang untung? Yang untung diri kita. Kalau seseorang ibadah diterima oleh Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah kasih kehidupan yang baik. Siapa yang beruntung? Diri kita yang beruntung. Tapi kalau seseorang ibadahnya nggak diterima, wah, rekoso itu. Ya, rekoso. Saudara yang saya hormati, kemaslahatan mengembalikan aturan dalam masalah ibadah kepada Allah kepada kita. Muamalah, pergaulan, bagaimana seseorang bergaul ini kepada itu, kemaslahatannya kepada siapa? Kepada diri kita. Semua perkara. Makanya dalam ayat beliau membawakan surat An-Nisa 59. Kata Allah, fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, jika terjadi perselisihan pada kalian fi syai'in, syai'in itu dalam isim nakirah umum. Nanti kalau dalam tafsir aqaid, akidah, dalam perkara cabang, semuanya. Kayak seseorang misalkan sekarang berselisih rame nih berkaitan dengan saudara kita Palestina, piye. Ternyata ada pembahasan masalah perang itu gimana? Ada tuntunan. Masalah saudara muslim yang kena dikuasai oleh musuh, bagaimana sikap muslim? Ada tuntunan. Tolong saudara kalian. Ada misalkan perdamaian dengan orang kafir, ada pembahasan. Tapi kalau orang coba masalah seperti ini, apakah dikembalikan kepada Allah dan Rasul? Kadang orang sih dikembalikan emosi. Akhirnya sesama kaum muslimin jelekan. Kadang sing parah, orang tidak melakukan tindakan opo-opo ngelek-elek. Banyak itu Saudi opo katanya. Ya, yang lain juga begitu dicela. Coba dibalik, kowe ngopo Mas? Saudara yang saya hormati, perselisihan apapun kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Yang nanti perselisihan itu, kalau Dr. Shalih Fauzan terangkan di kitab yang lain, akidah. Perselisihan akidah itu benar salah, kembalikan kepada Quran dan hadis. Kedua, perselisihan masalah fikih, ada 2 itu. Pertama, ada dalil nggak ada dalil, pilih yang ada dalil. Kedua, ijtihadiyah, saling menghormati, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Yang ini bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Yang itu lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Kalau dikembalikan kepada Allah dan Rasul, baik, bagus.
Makanya beliau bahasakan wal maslahatu fidzalika aidatun ilaihim. Maslahatnya dalam hal itu kembali kepada mereka. Lah kalau dikembalikan kepada otak masing-masing, orang-orang punya itu nggak ada selesainya. Kalau dikembalikan kepada otak masing-masing, jangankan masalah akidah, masalah fikih saja nggak ada rampungnya kok. Saya kemarin itu lihat ada yang rame mengulas kembali tentang merapatkan sop. Itu kan masalah fikih. Sebagian ulama rapat itu kaki tempel dengan kaki sampingnya. Kemudian ada yang membawakan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Oh, cukup dekat, gak harus nempel. Cukup dekat, gak harus nempel. Baru itu saja rame itu. Ya, begitu disampaikan, enggak kita harus nempel. Oh, pokoknya lebih pinter tinimbang Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Arab ngomong luwih pinter ora mungkin. Iya. Saudara yang saya hormati, baru masalah fikih. Baru masalah fikih. Lah kalau saya apa sing di pendapat nempel itu juga enggak paham bahasa Arab, enggak ada pendahulunya. Lah kalau urusannya yel-yelan, sak lawase bisa aja jawab, saling jawab. Tapi kalau dikembalikan kepada dalil, selesai. Saudara yang saya hormati, ini pembahasan berkaitan dengan pensyariatan. Dibawakan oleh beliau ayat, wa mahtalaftum fi min syai' fa hukmuhu ilallah dzalikumullahu rabbi. Apa yang kalian berselisih padanya dari sesuatu, hukumnya kepada Allah. Demikian itu karena Allah Rabbku. Karena Allah Rabbku. Ayat ini minimalnya 2 faedah. Apa 2 faedah itu? Pertama, wa mahtalaftum fi min syai'. Apa yang kalian berselisih padanya dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah. Hukumnya kepada Allah. Yang kedua, kenapa harus hukumnya kepada Allah? Allah Rabbi, Rabbku kok. Berarti konsekuensi rububiyah. Allah pencipta, pengatur diri kita, pemberi rizki diri kita. Itu perselisihan dikembalikan kepada mereka. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah ingkari an yatahidal ibadu musyari'an ghairah. Ketika seorang hamba menjadikan pensyariatan selain Allah. Apa kata Allah? Am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah bagi mereka ada sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dari perkara agama yang tidak Allah kasih izin? Ini pertanyaan, saudara yang saya hormati, pengingkaran. Makanya wastankara subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari. Coba, memang ada sekutu yang mereka memberikan syariat dalam agama? Ada selain Allah? Ada selain Allah? Lah kok kemendelmen? Kalau dijawab ada, sopo coba? Ini pertanyaan pengingkaran. Enggak ada yang punya hak memberikan syariat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu beliau menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita baca ayat yas'alunaka yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Itu kisahnya beliau ditanya, belum tahu jawabannya, nunggu wahyu turun. Begitu wahyu turun, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil qital. Beliau kasih jawaban. Saudara yang saya hormati, pertanyaan ini pengingkaran. Emang ada sekutu bagi mereka yang membuat syariat dalam agama, Allah tidak kasih izin dengannya. Allah tidak kasih izin dengannya. Ini saudara yang saya hormati, tancapkan dalam keimanan kita. Yang punya wewenang memberikan syariat cuman Allah subhanahu wa ta'ala.
Pembahasan pertama. Pembahasan kedua, faman qabila tasri'an ghaira tasri'illah, siapa yang menerima pensyariatan selain pensyariatan Allah, sungguh dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, musyrik. Makanya nanti syirik itu ada namanya syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Nanti akan diterangkan apa syirik ketaatan itu. Kalau kamu taat kepada tokoh, ya, yang ketaatannya itu menyelisih ketaatan Allah dan Rasul. Wih, nggih sendika dawuh. Nggih sendika dawuh. Ning bertentangan dengan syariat, tetap sendika dawuh, bahaya. Ya, saya tadi kesini itu lumayan lah dalani. Saya taklim di Karangmuni lewat Bekonang, Ngulon. Setelah Ngulon itu bablas wes alamat macet. Akhirnya lewat Tanggul ngalor itu. Jalannya buntu. Telat ini, alhamdulillah nggak telat. Ada acara apa? Orang sudah paham. Saudara yang saya hormati, saya kemarin Jumatan ngisi khutbah. Salah satu yang kita sampaikan di khutbah itu, saya terangkan tentang sholawat. Sholawat tuntunan Nabi itu ya seperti yang kita biasa dengar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak nyanyi-nyanyi, enggak cingkrak-cingkrak. Enggak nyanyi-nyanyi, enggak cingkrak-cingkrak. Saya kasih contoh. Ternyata ibadah nyanyi, jingkrak-jingkrak, alat musik itu budaya jahiliyah. Apalagi sholawat itu doa. Masa doa kok dicampur dengan musik, joget-joget. Itu perangnya Yahudi Nasara. Muka awat tasdiyah, tepuk tangan siulan. Ya, selesai khutbah, makan. Habis makan itu ada yang nyedai. Pikiran saya ini mesti ini, mau ini paling. Tapi sebelumnya baik, kenalan dulu. Dari mana? Saya dari Malang. Jadi saya ke Solo itu kelakon baru tahun ini katanya. Sudah bertahun-tahun itu pengen booking hotel itu wis ora entuk terus untuk menghadiri acara haul. Seperti itu. Lah saya waktu itu sama teman tanya, kok semangat men itu gimana? Kita nggak usah terangke ya, la tajal qabri idan. Wingko mesti semaure kuwi lak hadise wong Wahabi. Hadis Wahabi ya. Kita tanya aja, kok bisa semangatnya seperti itu? Sampai dia katakan saya nginep di Salafiyu itu sudah booking setengah tahun yang lalu. Baru kesempatan nih. Wah, seneng banget itu. Ketika ditanya kenapa? Kita nderek dawe kiai. Jadi dulu kiai yang terkenal di sana itu, kowe setiap tahun itu jangan lupa untuk hadir katanya. Coba dawe kiai. Setiap tahun ziarah kubur, apa ada syariatnya? Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, la taj'al qabri aidan. Jangan jadikan kuburanku id. Id itu kunjungi setiap tahun rutin, dijadikan tempat perayaan. Nabi nggak boleh itu. Kuburan Nabi. Manusia paling mulia, nggak boleh. Tapi selainnya, lebih nggak boleh. Saudara yang saya hormati, ketaatan kepada tokoh. Taruhlah kalau niatan dia ke situ tuh meminta, sudah syirik itu. Kalau nggak meminta, wasilah lah. Wasilah kepada kesyirikan. Enggak, saya nggak minta. Saya cuma keyakinan ya di situ itu nanti sinyalnya kuat. Jadi saya doa kepada Allah di situ itu. Wah, itu titik sinyal kuat. Itu wasilah kepada kesyirikan. Wasilah kepada kesyirikan. Saudara yang saya hormati, taat, bahaya itu. Apalagi kalau sampai tingkatan tadi disampaikan syirik. Ada kisah termasuk kesyirikan manut, apa contohnya? Ada lagi, ada syekh dari Palestina datang ke negeri kita, ya, menjelaskan tentang kondisi di sana. Itu nyewa penerjemah. Penerjemah itu duwe ake. Ake itu dulu warisan dari abah guru sekumpul katanya. Di sini
raja-raja gitu. Sama Syekh, itu syirik. Enggak bisa. Ya. Wong ini tolak balak kok. Dan ini pertama kali yang ditirakati. Jadi di dunia itu jarang. Malah saya didalili. Katanya Palestina itu kalau nggak cincin seperti ini, Syekh, bom itu nggak mungkin kena katanya. Saya tambah tegas ya. Pas hari ketiga makan-makan, cincinnya kon nyopot ora gelem copot gua ning kali. Saudara hormati, perhatikan. Dapatnya dari siapa? Dari gurunya. Bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditaati, bahaya sekali. Pembahasan kesyirikan dalam taat. Kesyirikan dalam taat. Saudara yang saya hormati, ingat pensyariatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekian ayat. Ati Allah wa atiur Rasul, ati Allah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Ada nanti dalam sebuah ayat, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian. Saudara yang saya hormati, lihat kenapa ulil amri nggak ada pengulangan atiu? Pernah kita terangkan? Karena ketaatan mereka sebatas taat kepada Allah dan Rasul, atau sebatas perkara dunia yang mendatangkan masalah. Itu ketaatan kepada ulil amri. Tapi kalau misalkan ulil amri, ulama, umara, kasih perintah bertentangan dengan syariat, la ta'ata li makhluqin, nggak ada ketaatan. Makanya siapa yang menerima pensyariatan selain pensyariatan Allah, sungguh dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Ya, kadang syirik taat ini menimpa kepada orang yang orang itu takjub kepada gurunya. Di negeri kita itu ada kelompok-kelompok sama gurunya wis dibaiat. Wes kalau sudah dibaiat itu sami'na wa ata'na. Apapun yang datang selainnya ditolak itu. Walaupun diterangkan ini nggak boleh, gurunya punya haman, di luar kelompoknya kafir. Nggih. Pokoknya di luar kelompoknya itu kafir, dikafirkan semua itu. Sampai kalau masjid dipakai sholat di luar kelompoknya, dipel, itu bukan isu kok. Wah itulah fitnah katanya. Lalu saya pernah ngalami. Ada satu acara di daerah Tawangmangu, duhuran saya mampir sholat. Teman-teman itu cari masjid yang jauh, saya masjid yang dekat. Kan sunahnya sholat itu di masjid yang dekat. Wih duduk bolone loh katanya. Waktu itu saya nggak paham. Saya mau masuk masjid ditutup, karena mereka kalau adzan biasanya kan ngeri-ngeri itu. Akhirnya di Serambi, tapi tempatnya bawah. Saya masuk sholat sama teman jamaah di Serambi itu. Selesai sholat, saya baru naik ke jalan raya atas itu. Ada perempuan keluar, nggak usah ember, digerujuki. Saudara yang saya hormati, kalau ketaatan kepada tokoh sampai seperti itu, bahaya. Itu bahaya. Kemudian, wa man lam yasrahullahu wa rusuluhu minal ibadat, fahuwa bid'atun, wa kullu bid'atin dolalatun. Dan apa yang Allah tidak syariatkan, Rasul tidak syariatkan dalam masalah ibadah, itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Ini kalimat sering di tengah-tengah masyarakat kita itu fobi. Wah, bid'ah ini. Wong saya pernah ngisi pengajian, pendahuluan saya itu sebagaimana dalam hadis. Ya. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu tengah-tengah ngaji itu ada orang gede sangar itu langsung waduk truk bid'ah neraka. Dalil endi? Ya saya waktu itu ya emosi didu emosi. Ya saya mosok ustadz melu emosi. Akhirnya ya sudah, nanti kita persiapkan.
Nanti kita persiapkan. Saya bawakan tentang khutbatul hajah, sanad hadisnya seperti apa. Hadis tentang setiap bid'ah itu sesat, bagaimana riwayatnya? Tak fotokopi nih, tak wehke. Teribak nih ra iso maca. Wah, wis pol-polan ini ya. Iya, yo akhirnya lah piye to Mas, lha kowe maca malah ra iso no. Terus aku dadak nerangkene nanti kamu ra percaya. Saudara yang saya hormati, ingat, kalau ibadah bukan syariat Allah dan Rasul, itu beda. Dari sini meluruskan seseorang yang dianggap tokoh. Di negeri kita itu ada yang dokter. Wah, dokter saya itu ini, pinter banget itu. Iya, kata dia. Ini nggak sombong, ini hanya sekedar pamer. Podo wae. Iya. Sedikit-sedikit bid'ah, berarti make ini bid'ah. Make ini bid'ah. Berarti nanti sampai ada yang ngomong, kamu itu dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Ini jadi maca hadis apa urung itu? Kalau orang membaca hadis, bid'ah itu dalam perkara ibadah. Makanya nanti kalau orang mau cek satu amalan, Mas, kuwi amal apa itu? Ibadah itu ada contoh Nabi? Ora ono itu? Kalau ada satu amal ibadah nggak ada contoh Nabi, sementara mungkin dilakukan di masa Nabi, Nabi nggak lakukan, berarti itu amalan yang bid'ah. Kamu niatkan takorup, nggak ada contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang saya hormati, dua kalimat ini apa pelajarannya yang tersirat? Syariat itu cuma haknya Allah. Wajib menerima aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kualitas keimanan seseorang dalam menerapkan itu berbeda. Ki mbok tompo Mas. Iya. Makanya ada istilah wajib ridho terhadap ketetapan Allah. Tapi dalam pelaksanaan ketetapan, iya toh Mas? Katanya ketetapan Allah kamu ridhoi, ning ora mbok lakoni. Astagfirullah. Berbeda ya, tapi beda dengan orang yang mengingkari. Tersirat pelajaran wajib menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhlak yang baik. Makanya para ulama mensimpulkan, kapan seseorang itu dikatakan kepada Allah memiliki akhlak yang baik? Satu, syariat diterima dengan ridho, diamalkan. Syariat diterima dengan ridho, diamalkan. Dua, ketetapan kauniyah diterima dengan ridho. Kalau syariat diterima, diamalkan, berarti berkaitan dengan ketetapan Quran dan hadis. Kalau kauniyah, ketetapan kauniyah, ridho. Kasih hujan, ya alhamdulillah. Kasih panas, ya alhamdulillah. Allah yang suka-suka kok. Dan jangan ada keyakinan kufur. Masih banyak orang kalau nggak ngaji akidah. Saya kemarin kaget itu. Saya biasa ngisi di situ cuman sebulan sekali. Selesai ngaji itu tanya, Ustaz, omahe sana sudah hujan? Alhamdulillah Pak, sudah. Lah saya tanya, lah mriki pripun? Mriki mboten udan kok ta. Lah kok saged? Liyane pun udan niku. Wah niku kan enten proyek gede niku. Dadine udane teng mriki niku disingkirke kalih sing duwe proyek niku. Kula langsung madeg niku. Lah iki apa salahku? Urung nerangke atau wis tak terangke ning ki teklak-tekluk gitu loh. Coba keyakinan dia di sini nggak hujan, itu kalau proyek ini disingkir, mungkin udan, dudukan kau ngoten niku rusak kabeh ngoten. Masih ada keyakinan seperti itu. Saudara yang saya hormati, hati-hati. Jadi berkaitan dengan ketetapan Allah ridho. Yang ketiga, seseorang dikatakan memiliki akhlak yang baik kepada Allah, kabarnya dipercaya. Kembali semua dalam hal ibadah nyontoh Rasul. Dalam hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini,
tidak ada darinya, maka itu tertolak. Tertolak itu berarti dalam perkara agama sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang sekarang sing ngono perintahe dipersoalkan. Iya, ada perintah. Kalau pertemuan lama saya lihat kasih contoh tentang jenggot, itu dipersoalkan. Wis ono perintahe. 4 madzhab jelas. Malah saya kemarin ketemu ada seorang ustadz itu yang dulu botol dakwah ngikuti sunnah Rasul. Itu pas pamflet, jenggotnya kebakaran apa gundul kayak mau. Padahal gurune itu ulama besar dari negeri Yaman. Lah kok iso ngono gitu. Ya mbolah. Saudara yang hormati, sing ada nase sekarang dipersoalkan. Neng sing ora ana nase dibela mati-matian. Sampai kalau siapa di guru kita dokter siapa itu yang dari luar Jawa itu, ketika membahas tentang maulid apa nase, nggak ada, mati-matian dibela itu. Tapi amalan-amalan yang sudah ada nasnya itu malah diingkari. Sholat jamaah di masjid, celana tidak nutupi polok, misal kaya ngono kok mbok rembug gitu. Hati-hati. Patokan siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami tertolak. Man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Siapa yang beramal tanpa atas perintah kami tertolak. Apa yang Allah tidak syariatkan dan Rasulnya, fisiyasah, dalam perkara politik, dalam hukum kepada manusia, itu hukum tauhid, hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Masalah politik, masalah hukum di antara manusia. Apa yang mereka inginkan itu jahiliyah. Siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan hukum Allah bagi kaum yang yakin? Saudara yang saya hormati, intinya jangan menerima pensyariatan kecuali pensyariatan Allah dan Rasul. Jangan ibadah kecuali ada contoh Nabi. Ya, walaupun nerangke nenggon umum ya repot. Tapi kemarin tak terangkan, ada orang tanya, Ustadz ini sudah suasana nih panas pilpres. Lah Ustadz milih wong Solo, Mas Gibran wong Solo loh. Atau milih Pak Anies atau milih Prabowo katanya. Ya, coba terangkan dari itu siapa yang paling bagus. Waduh ini. Ya, saya hanya terangkan pemimpin dalam Islam itu kriterianya seperti ini. Tapi saya tidak lupa sistem pemilihan itu demokrasi. Demokrasi itu bukan dari Islam. Jadinya kalau milih itu hanya mempertimbangkan madarat yang lebih besar. Hanya mempertimbangkan madarat yang lebih besar. Karena sistemnya sudah bukan bukan Islam. Sampai kata Pak Mahfud MD, ya, orang itu baik itu kalau masuk sistem jadi iblis kata dia. Muga-muga saya dhewe ora. Ya. Dia sendiri yang ngomong kok. Karena sistemnya bukan sistem yang bagus. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita baca nanti. Seterusnya lanjut masih seputar tentang pensyariatan, penghalalan dan pengharaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita berpegang teguh dengan syariatnya sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.